sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Pak. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap Pak. Pada hari ini, Kamis, tanggal 24 November 2022, sidang Pengadilan Negeri Kota Nopan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor rek perkara 59/Pidum/7 Kota Nopan 2022 dengan terdakwa Muhammad Haripin bin Mamat. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepala Saudara Jaksa Penuntut Umum harap menghadiri terdakwa di ruang sidang. Baik, Majelis Hakim. Kepala terdakwa Muhammad Haripin bin Mamat dipersilakan masuk ke ruang sidang. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa Pak. Apakah saudara yakin hati jasmani dan rohani? Siap Pak. Kepada penasihat hukum, apakah saudara benar-benar bisa hukum dari terdakwa? Iya yang mulia. Silakan perlihatkan surat kuasa dan surat izin kepada saudara. Menyetir jaksa Pak. Abang sidang. Iya, Majelis Hakim. Saudari Jaksa Penuntut Umum, apakah saudari memeriksa surat kuasa dan surat izin praktek dari penuntut umum terdakwa? Iya, Majelis Hakim. Ya, saya akan menanyakan identitas saudara. Bisakah saudara memperlihatkan kartu identitas saudara? Bisa Pak. Nama saudara, Muhammad Arifin. tempat tanggal lahir, Ramai. kebangsaan, Indonesia. agama, Islam. pekerjaan, Swasta. pendidikan. SMK. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap Pak. Agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara penasihat hukum sudah menerima surat dakwaan? Sudah yang mulia. Selanjutnya, kita telah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sekian, terima kasih. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan ekspresi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan ekspresi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Sudah yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Setelah saya lakukan tes, terbukti bahwasanya terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol yang tinggi. Dan hal ini menunjukkan bahwa pada saat kejadian pelaku bahwa terdakwa sedang kondisi tidak sadarkan diri. Sedangkan hal ini menunjukkan bahwa saya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Oke. Saudari jaksa penuntut umum, apakah Anda tambahan tuntutan? Iya. Memang benar, saudara Ervin dalam pengaruh alkohol pada saat itu. Tapi dapat dibuktikan setelah dilakukan penyelidikan bahwa terdakwa mengatakan bahwa ada dendam terdakwa terhadap korban karena korban sudah menghina dan memaki terdakwa tempoh hari. Dan pada hari kejadian, Senin 13 Oktober 2022, pas keadaan saudara Ervin tengah dalam mabuk alkohol, dia lewat depan rumah korban dan dia melihat korban sedang sendirian di rumah. Karena sakit hati, dia gelap mata langsung mengambil pisau dan langsung menghabisi korban. Dan ini barang bukti sebuah pisau tajam. Oke. Sekian, terima kasih. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap, kami mempunyai dua saksi yang boleh.
Baiklah, saudara yang penuntut umum untuk menghadirkan saksi pertama. Baik, kepada saudari Rizka harap memasuki ruang sidang. Baru sudah itu. Baik, dulu ya. Selamat pagi, saudari Rizka. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Apakah saudari hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saudari Rizka, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Silakan memperlihatkan kartu identitas saudari Rizka. Nama saudari siapa? Tanggal lahir saudari? Kebangsaan saudari Indonesia? Agama saudari? Apakah saudari mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Pak. Silakan kepada Hakim Anggota 3 untuk mengambil sumpah dari saudari saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara bisa dikenal sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Kepada saudari Rizka, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudari harus dengan tenang berikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada Hakim Anggota 2. Ya. Ya, Hakim Ketua. Apakah saudari mengenal terdakwa? Ya, saya kenal dia sering dipanggil ayah Cici Bangma. Saudara Rizka, sudah berapa lama saudara mengenal terdakwa? Baru hari kenal hanya dari namanya yang sering dipanggil orang-orang. Kapan saudari melihat terdakwa keluar rumah korban? Hari Minggu 13 September 2024. Apakah saudari mengingat sekitar jam berapa saudara melihat terdakwa keluar dari rumah saudara? Sekitar jam 1:30 siang, Pak. Apakah saudari melihat terdakwa keluar dari pintu yang mana? Dari pintu belakang, Pak. Baik, terima kasih saudari Rizka atas keterangannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya, Pak. Baik, silakan. Kepada saksi, apakah benar tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB saudari sedang berada di ruang tengah? Ya. Apakah yang Anda lakukan? Apa yang dilakukan saudari di rumah saat itu? Saya tertidur. Bagaimana kronologi atau cerita kejadian peristiwa ketika terdakwa membunuh di rumah korban? Saat itu saya sedang tertidur, tiba-tiba dengar suara kaki orang berjalan masuk rumah. Ayah saya bersendiri di belakang kursi di ruang tengah. Ketika saya itu ternyata ada Mas Arif yang masuk depan yang saya dengan masuk ke kamar dengan mencapai dengan membawa pisau, dan pada saat itu korban Riani sedang tidur di dalam
Baik, terima kasih Saudari Rizka. Dari saya cukup kali ini. Kepada penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya ada yang mulia. Silakan. Apakah saudari tahu apa yang dilakukan terdakwa saat masuk ke kamar depan dan dari pintu belakang rumah saudari? Tidak Pak, tapi saya sudah takut terjadi sesuatu kepada saudara saya karena saudara saya berbagi dari kamar belakang. Selalu mendengar teriak saudara saya langsung takut dan menangis. Ingin sekali saya menolong saudara saya, tapi saya takut saya akan menjadi korban selanjutnya. Apakah ada upaya-upaya dari saudara untuk meminta bantuan? Sebenarnya ingin Pak, tapi saya takut kalau saya tidak teriak saya akan jadi korban selanjutnya. Apakah saudari mengetahui maksud kedatangan terdakwa ke rumah saudari? Tidak Pak. Baik, terima kasih sudah Rizka. Dari saya cukup yang mulia dan mohon kepada majelis untuk memerintahkan kepada panitera menjawab pertanyaan Rizka tersebut. Apakah ada yang ingin ditambahkan oleh Saudari Rizka? Tidak Pak. Kalau begitu, Saudari Rizka meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kembali kartu identitas. Baik Pak. Saudari jaksa penuntut umum, apakah masih akan mengajukan saksi lagi? Masih ada satu saksi lagi nih. Baik, saudari jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi di muka sidang. Kepada saksi kedua, dimohon masuk ke ruangan sidang. Selamat pagi, saudara Rizky. Apakah saudara dalam kiraan sehat jasmani dan rohani? Saudari, sebelumnya saya akan memeriksa identitas terlebih dahulu. Silakan maju untuk memperlihatkan kartu identitas saudara. Nama saudara, tanggal lahir, 8 Agustus 1993 Pak. kebangsaan, Indonesia Pak. agama, Islam Pak. pekerjaan, 19 Pak. pendidikan. SIM apa? Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Pak. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. saya bersumpah Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, akan mengatakan yang sebenar-benarnya. tidak lain daripada yang lain. Tidak ada yang daripada yang lain. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak Pak. Apa saudara tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu Pak. Untuk memberikan kesaksian tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Arifin bin Mamat. Saudara saksi, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudara dapat melakukan dengan tenang, dapat memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudara untuk memberikan ketenangan tentang apa yang saudara alami, dengar dan lihat, serta sendiri tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 3. Baik Pak Hakim, Silakan. kapan dan di mana pembunuhan dilakukan? Tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah saya Pak Hakim. Di mana keberadaan saudara saksi saat itu pembunuhan terjadi? Waktu itu Waktu itu saya sedang berada di luar rumah. Tempat saya pergi warung
Luar Pak Rojali. Bisa saudara jelaskan kronologi terjadinya pembunuhan? Kisah Pak Hakim. Namun saya tidak tahu pasti awal mula pembunuhan di rumah saya. Sebab saat pembunuhan terjadi saya sedang pergi ke warung Pak Rojali untuk membeli rokok dan ngobrol sebentar dengan Pak Rojali. Setelah itu saya pulang. Pas saya sampai di rumah, saya melihat laki-laki lari keluar dari rumah saya lewat pintu samping dengan badan yang berlumuran darah. Saya khawatir dengan keadaan anak saya karena anak saya ada di dalam rumah. Setelah melihat dia keluar dari rumah saya langsung berteriak dan warga pun berdiri mengejarnya. Setelah itu saya pergi ke dalam rumah dan kamar dan saya melihat anak saya Fibriani sudah tak bernyawa lagi dan menemukan Rizka yang sudah ditakutan dan menangis. Berapa lama kira-kira saudara berada di warung Pak Rojali? Ya sekitar setengah jam mungkin Pak Hakim. Cukup Pak, cukup mungkin Ketua. Pada hakim anggota 2, apakah akan mengajukan pertanyaan? Saudari saksi akan mengambil identitasnya kembali. Ya. Kepada terdakwa akan memasuki ruang sidang. Kepada saudari jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya. Baik, Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat umum yang paling kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Mari kita panjatkan rasa syukur Ketua Yang Maha Esa karena untuk memberikan kesehatan dan kesempatan hingga hari ini dapat mengikuti persidangan dalam kondisi sehat. Persidangan perkara atas nama Muhammad Arifin bin Mamat yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Lopan telah melalui proses persidangan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Lopan dengan memperlihatkan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Muhammad Arifin, tempat lahir Muarramais, umur dan tanggal lahir 27 tahun 10 November 2022. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Muarramais, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMK. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kota Lopan, nomor rekening nomor rek perkara pembunuhan garis miring Pidum garis miring 7 garis miring Kota Lopan 2022 tertanggal 1 Desember 2022 terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan terdakwa sebagai berikut. Bahwa Muhammad Arifin pada tanggal 13 2018 sekitar 12.30 WIB terdakwa pergi ke rumah korban dalam keadaan mabuk dan saksi satu Rizka melihat terdakwa masuk ke dalam rumah dengan membawa pisau dan pergi ke kamar depan dan belakang. Dan saksi Rizky melihat terdakwa keluar rumah dengan badan yang berlumuran darah. Terdakwa melakukan pembunuhan yang menusuk perut korban dengan pisau sebanyak 5 kali, membuat perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagai berikut. 1. Saksi Rizka di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Saksi Rizka mengenal terdakwa dengan nama yang sering disebut Arifin si tukang kamu. Saksi melihat terdakwa masuk ke dalam rumah pada tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 12.30 WIB. Saksi melihat terdakwa membawa pisau. Tanggapan terdakwa, keterangan saksi benar. 2. Saksi Rizky menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut. Saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya. Saksi melihat terdakwa berlumuran darah. Tanggapan terdakwa, keterangan saksi benar. Kami dari jaksa penuntut umum sudah cukup memberikan semua kesaksian dan kami mengharapkan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Lopan yang memeriksa perkara ini memutuskan 1. Menyatakan bahwa Arifin bersalah dilakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin, keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Lopan dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada siang ini 24 Oktober 2022. Tertanda Jaksa Penuntut Umum. Sekian, terima kasih. Apakah saudara
telah mengikuti dengan tuntutan JPU. Mengerti Pak. Pengadilan menyatakan terdakwa Muhammad Arifin bin Mamat sudah terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Fitriani. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan hingga korban tewas. Terdakwa Muhammad Arifin bin Mamat ditetapkan sanksi hukuman 15 tahun penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pemilik. Apakah saudara keberatan atau tidak terhadap surat tuntutan tersebut? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya Pak. Baik, bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah saudara keberatan atau tidak terhadap surat tuntutan tersebut? Keberatan yang mulia. Baik yang mulia, kami sebagai penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan atas surat tuntutan tersebut. Kami akan mencari fakta-fakta dan bukti-bukti terbaru untuk membela klien kami dalam waktu 1 minggu untuk membuat pembelaan atas tuntutan dari majelis hakim. Terima kasih. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Rempang pada hari ini Kamis tanggal 24 Desember 2022 oleh kami Habib Alwi, Sarjana Hukum selaku Ketua, Ahmad Sokani, Sarjana Hukum selaku Hakim 2, Nauli Ashar, Sarjana Hukum selaku Hakim 3. Baik penasihat hukum, silakan melengkapi bukti dan berkasnya di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam waktu 2 minggu. Dengan ini, sidang keputusan pada hari ini dinyatakan ditutup. Baik, hasil persidangan hari ini. Penasihat umum meminta waktu selama 2 minggu untuk mencari bukti pembelaan Muhammad Arifin. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Sekian persidangan